Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat, mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pada malam hari ini ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami keluarga demi keluarga untuk mengikuti ibadah rumah tangga bersama-sama. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Tuhan juga memberkati pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Penatua Mary Barens. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian berbalasan dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama hingga ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berteduh diri sejenak, berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat melakukan ibadah rumah tangga walaupun secara virtual, dan jemaat dapat mengikutinya ibadah ini dari rumah masing-masing. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan terlebih lagi kami dapat menjalankan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah melalui firman-Mu, kami siap mendengarnya.
hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, Tuhan berkati dan urapi, sehingga firman yang disampaikan hamba-Mu hanya berasal dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Yesaya 40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita patut bersyukur walaupun ibadah rumah tangga pada malam hari ini berjalan secara virtual dan masing-masing keluarga dapat mengikutinya dari rumah, tetapi semuanya ini adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Tema bacaan kita pada malam hari ini, tema renungan kita, Allah Gembala yang baik. Berada dan menjalani hidup dalam kesulitan dan terbelenggu di suatu tempat asing memang tidak mudah. Orang yang mengalaminya pasti sedih dan gelisah. Kegelisahan makin bertambah ketika harapan untuk segera bebas tidak kunjung tiba. Hal inilah yang dialami umat Israel dalam pembuangan di Babel. Sebagai umat pilihan Tuhan, umat Israel tidak menyangka bahwa mereka dibuang ke Babel. Itu karena mereka berdosa, karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka tidak menyadari itu semuanya. Sekian lama mereka di Babel, hidup dalam penderitaan. Barulah Allah menyayangi mereka, dan Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yesaya untuk menghibur dan menenangkan hati mereka dan mengatakan bahwa perhambaan telah berakhir dan kesalahannya telah diampuni. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, yaitu di ayat 2a. Mereka diminta untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan yang datang dengan kekuatan dan kuasanya yang hebat untuk membebaskan mereka, karena hanya Tuhan yang mampu untuk membebaskan dan menyelamatkan mereka. Karya pembaruan Allah atas Yehuda menempatkan umatnya mempunyai identitas baru, yaitu sebagai pembawa kabar baik di ayatnya yang ke-9. Pembawa kabar baik adalah tugas menyampaikan berita sukacita tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada umat. Status ini hanya mungkin bisa dijalankan bagi mereka yang hidup di dalam firman-Nya. Dari ayat ini kita pun diharapkan bisa dan mampu membawa kabar baik bagi semua orang yang berada dalam pergumulan hidupnya. Kita adalah pembawa kabar baik. Orang Kristen adalah pembawa kabar baik. Karena itu bukannya kita diam, tetapi kita justru harus menyaringkan suara kita kuat-kuat dengan tidak takut.
Bukan saja kepada seseorang kabar baik itu diberitakan, tetapi firman Tuhan berkata kepada kota-kota di mana ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang tinggal. Sebagai pembawa kabar baik, kita harus membawa kabar baik, kabar sukacita, bukan kabar burung, bukan kabar bohong, bukan kabar hoax seperti yang lagi ngetren saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa isi kabar baik itu? Yang pertama, kabar baik itu berisi dua hal. Pernyataan kedaulatan Allah sebagai sekutu umatnya di ayatnya yang ke-10. Yang kedua, penggembalaannya berlanjut terus melalui tindakan menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya di ayatnya yang ke-11. Di ayat 10a dikatakan, lihat Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Pada saat kita ketakutan dalam menjalani kehidupan yang keras saat ini, yaitu dampak dari pandemi COVID-19, membuat kita seakan-akan tidak ada apa-apanya di dunia ini. Peristiwa-peristiwa yang kita alami, bahkan kita lihat bagaikan sosok yang menakutkan bagi kita. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu membaca firman Tuhan yang mengatakan, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan datang dengan kekuatannya untuk mengalahkan kekuatan dosa, dan kekuatannya ini tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun. Campur tangan Tuhanlah yang kita butuhkan dalam kemelut yang kita hadapi. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan dalam menjalani kehidupan ini. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita minta pertolongan untuk menyelamatkan kita dari berbagai persoalan hidup ini. Kekuatan tangannya yang berkuasa melakukan apapun untuk kita. Yang penting kita tetap berserah dan yakin kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setianya. Di ayat 11 bacaan kita dikatakan, seperti gembala Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nabi Yesaya menggambarkan Allah yang penuh kasih itu melalui metafora gembala. Penggambaran Allah sebagai gembala dikenal oleh umat Israel sebagai gembala yang baik. Metafora ini berasal dari dunia peternakan. Kenapa harus dari dunia peternakan? Karena dunia peternakan yang akrab dengan mereka dan menjadi bagian hari-hari hidup mereka. Seorang gembala sangat mengasihi domba-dombanya. Tak jarang dalam menjaga kawanan dombanya, mereka rela mengambil resiko, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika gembala dunia begitu penuh kasih merawat domba peliharaannya, apalagi Allah. Allah adalah gembala yang baik, yang akan membawa manusia sebagai kawanan dombanya menuju damai sejahtera dan keselamatan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah gembala yang baik. Allah adalah gembala yang baik karena dengan kasih-Nya Ia menghimpun, memangku dan menuntun umat-Nya di ayat yang 11. Menghimpun berarti mengumpulkan kembali umat-Nya yang terserak ketika mereka mengalami pembuangan di Babel.
Allah memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai lagi kehidupan baru sebagai umat yang taat kepadanya. Memangku adalah perilaku seorang gembala terhadap dombanya yang sedang mengerang kesakitan karena terluka. Ia memangku dengan maksud memberi ketenangan sekaligus memulihkan domba agar fisiknya sehat kembali. Menuntun berarti berjalan di depan agar kawanan dombanya merasa aman. Mereka berjalan dengan pasti menuju hamparan rumput yang hijau untuk makan hingga kenyang, dan ke arah aliran sungai yang tenang guna minum hingga puas. Sebagaimana Daud mengungkapkan, Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud memastikan bahwa dirinya itu baik-baik saja sekalipun berhadapan dengan pergumulan yang berat. Sebab Tuhan ada bersamanya. Demikian pula dengan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang menyebut dirinya, "Akulah gembala yang baik." Yohanes 10. Seperti domba yang tidak dapat mencari makan dan minum sendiri, ataupun domba yang tidak bisa melindungi dirinya dari serangan binatang buas. Demikian pula kita sebagai domba dalam menjalani hidup di dunia. Kita membutuhkan Allah sebagai gembala kehidupan kita. Yesus ingin kita mengikuti Dia dengan sepenuh hati, sebab Dia adalah gembala yang baik. Dialah yang mengasuh kita, bukan saja mengasuh tetapi mendidik kita. Kita harus menghadapi realita hidup ini bersama dengan Yesus, dengan iman, bukan dengan ketakutan dan keraguan. Apalagi dalam kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini juga belum berakhir. Kita harus tetap mengandalkan Yesus, sehingga dalam situasi apapun kita dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Mazmur 23. Mazmur 23 ini kalau kita baca selanjutnya merupakan satu penghiburan bagi kita. Ciri-ciri gembala yang baik, ia harus memiliki kerendahan hati dan melakukan semuanya dengan hati yang tulus. Gembala yang baik tidak akan meninggalkan domba-dombanya berjalan sendirian. Sama seperti Yesus yang selalu menyertai, menolong dan menghibur kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita sebagai umat Tuhan meneruskan peran penggembalaan Allah itu dalam hubungan kita dengan sesama lewat aksi bela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Dan kita juga sebagai presbiter yang adalah gembala dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita menyapa dan mensupport jemaat kita. Mungkin kita tidak bisa ke rumah mereka satu persatu, tapi mungkin kita bisa menyapa dan mensupport mereka lewat WA. Agar mereka juga merasa bahwa mereka itu tidak ditinggalkan. Agar mereka merasa bahwa mereka itu diperhatikan oleh gembalanya. Amin. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah.
Tuhan Yesus Juru Selamat. Kini kami berserah. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas persekutuan yang boleh terjadi pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kami dan mampukan kami untuk menjalankan tugas sebagai gembala yang baik. Bapa, kami mohon pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk bangsa kami, Tuhan hentikan. Kami mendoakan tim dokter, para medis, relawan yang berada di garda terdepan untuk penyembuhan pasien COVID-19. Tuhan berkati mereka, hindari mereka dari wabah ini ya Tuhan. Pasien, baik itu ODP, PDP dan positif COVID-19, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan hadir dan sembuhkan mereka. Masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di segala sektor, Tuhan hadir bagi mereka dan memberi kekuatan dan penghiburan dan kesabaran bagi mereka. Bapa, kami mendoakan gereja-gerejamu di mana saja berada, dalam pertumbuhannya Tuhan berkati. Kami juga mendoakan gereja kami GPIB Hosea dengan segala kegiatan dan pelayanannya, walaupun itu dilakukan secara virtual. Tuhan berkati juga tim Inforkom yang sudah menyiapkan ibadah-ibadah secara virtual dengan baik. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Bapa, kami mendoakan presbiter yang di dalamnya pendeta, penatua dan diaken, pelkat, komisi, tim pencari dana untuk kegiatan kami ke depan. Pegawai kantor gereja, berikan kesetiaan bagi kami semua untuk melayani Engkau. Kami mendoakan jemaat GPIB Hosea dan keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Cukupkan mereka dengan segala kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka yang kena dampak pandemi COVID-19, mungkin mereka di PHK, mungkin mereka dikurangi jam kerja, yang semuanya ini mengurangi pendapatan mereka. Kami mohon Tuhan hadir bagi mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Bapa, kami mendoakan bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah sekalipun untuk memimpin bangsa ini. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil hanya berasal dari Engkau. Presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang Engkau pilih, Engkau berkati mereka. Berilah damai sejahtera, sukacita ada pada bangsa ini. Niat jahat dari orang-orang yang ingin membuat kerusuhan pada negara kami, Tuhan batalkan. Roh jahat yang berusaha menyulut kemarahan, kekerasan, Engkau gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Engkau. Kami percaya tidak ada roh jahat yang berkuasa di negara kami, kecuali roh Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan, kesabaran, dan hikmat untuk petugas keamanan yang menjaga negara kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.